Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit ya. Al-qawlu utawi iki iku perbincangan fi ma'asil qalbi kang ing dalem nerangno pira-pira maksiate ati. I'lam ruwasira an-nasifati ing sak temene pira-pira sifat al-madhmumata ingkang dipaidu fil qalbi ing dalam ati kathiratun iku akeh. Dipaidu maksudnya dicela ya. Wa tariqu tadhhiril qalbi utawi dalane nyucikno ati min rodha iliha saking pira-pira keburukane. Saking pira-pira keburukane sifat. Tawilatun iku dawa. Wasabirul ilaji utawi dalane penanganan fiha ing dalem as-sifatil madhmumah ghamidun iku angel. Wa qadin darosalan teman-teman terhapus bil kulliyati kelawan bangsa sekabehane ilmu. Apa ilmune ilaj wa amaluhu lan amali ilaj li ghaflatil khalqi krana laline makhluk an anfusihim saking awak dhewene iki al khalqi washtighalihim lan dadi ketungkule al khalqi. Ini bahasa Jawa Tengah ya. Dadi ketungkul itu maksudnya menjadi sibuk. Nah itu. Bizakharifid dunya kelawan piro-piro perhiasane dunia. Wa qadis taqsaina lan temen-temen wis amrih maksimalno sapa kita. Dzalika ing mengkono-mengkono tabhiril qalbi sampai habis kullahu yaskabeni dzalik fi kitabi Ihya'i Ulumiddin ing dalam kitab Ihya' Ulumiddin. Fi rab'il muhlikati ing dalam papat piro-piro amalan ngerusak wa rab'il munjiyati lan papat piro-piro alamat piro-piro amal kang nyelametno. Sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati itu banyak. Cara mensucikan hati dari sifat-sifat yang buruk, jalannya ini jalan yang panjang. Kemudian penanganannya juga sangat sulit. Ilmu dan amal dalam menangani pembersihan hati ini sudah habis ya. Ilmunya lenyap ya. Karena manusia sudah sibuk ya. Sudah lupa diri, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kalau masalah ini sudah kami sebutkan secara maksimal, kata Imam
Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini ada 4 jilid. Panjang sekali kitabnya ini. Dan itu rumit ya. Kitab Ihya Ulumuddin itu Masya Allah ya. Jadi isinya Al-Quran itu dicatat. Ya, maksudnya mayoritas dari makna Al-Quran itu dikumpulkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka Mbah Maimun itu kan pernah dawuh ya. Cagake pondok iku cung kitab Ihya. Ada yang protes dulu itu. Kok gak Quran hadis saya? Kenapa kok Ihya? Ya karena Ihya itu maknanya Al-Quran dengan hadis. Ya. Penjelasannya itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ini sayangnya ya. Nah, sayangnya kitab ini banyak yang iri. Ya. Kalau di Mekah itu orang-orang Wahabi ini tidak mau. Wah apa itu? Sesat, bid'ah di Mekah itu. Terus ada ya sebagian, ada salah satu oknum. Ya. Oknum warga NU. Ya. Dia ini membuat tesis, membuat skripsi yang isinya itu mengatakan Imam Ghazali sesat. Ini dengan kitab-kitabnya ini. Jadi Imam Ghazali itu dikatakan sesat. Ya. Kemudian Abul Qasim Al-Junaidi juga masuk neraka katanya gitu. Waduh ya. Akhirnya oleh kiai kami itu sangat disayangkan ya beliau itu ya. Ditanya sama kawan-kawannya. Kenapa kok pakai menyesatkan Imam Ghazali segala sampean kan warga NU dari Indonesia. Nah, dianya nih bilang khalif tu'raf katanya. Berbedalah maka kamu akan dikenal orang. Ya. Jadi supaya mendapatkan gelar doktor itu caranya apa? Berpura-pura jadi Wahabi. Dengan menyesatkan Imam Ghazali itu kan dia itu sudah klop ya, cocok dengan Wahabi. Memang kuliahnya di kuliah Ummul Qura di Mekah itu. Gini toh tujuannya. Tapi ya walaupun keyakinannya Imam Ghazali itu enggak sesat, tapi ketika Imam Ghazali ditulis sesat seperti itu kan su'ul adab. Su'ul adab enggak bagus itu ya. Kita enggak boleh ulama-ulama ini kita caci maki walaupun walaupun ada tujuan seperti itu ya. Enggak boleh. Namanya su'ul adab dan pasti ada kualatnya itu pasti. Ya kualatnya sekarang itu ya. Dia ini sekarang menjadi tokoh yang membingungkan. Masuk gereja, waduh dan lain-lain ya. Kemudian mengatakan bahwa orang itu kalau urusan agama boleh kok bertanya pada orang Yahudi dan Nasrani, boleh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu. Ya ada di tafsir Jalalain. Ya, itu ya. Saya pertama ya mikir, iya Pak. Saya buka betul tafsir Jalalain. Ya memang ahlu dzikri itu memang dikatakan adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi pertanyaannya tidak secara umum. Pertanyaannya adalah sebatas kita bertanya apakah Nabi itu pasti seorang lelaki. Itu yang ditanyakan. Soalnya ayatnya yang depan tidak dibaca sama dianya ini ya. Ayat depannya tidak dibaca. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim.
illa rijalan. Jadi Allah itu tidak mengutus nabi dari jenis kelamin wanita. Yang diutus itu dari jenis kelamin pria. Illa rijalan. Kalau nggak percaya tanya sama ahli kitab. Ahli dzikri itu. Itu cuma konteksnya di situ kok. Waduh, terus terang ya. Saya itu nggak cocok sama beliau gitu. Kiai-kiai saya di sarang itu nggak ada yang cocok sama tokoh ini ya. Ya semacam-macam ya. Memang suka bikin gaduh. Jangan diikuti kalau ada orang-orang kayak gitu itu sudah nyerempet-nyerempet bau liberal itu sudah tidak usah diikuti. Ikuti saja guru kita sendiri. Ya. Ngapain saya ikut orang itu? Ngajar saya alif ba ta saja nggak pernah. Ya. Ngajar saya kitab Safinah aja nggak pernah. Kenapa harus saya meninggalkan guru saya untuk alasan toleransi beragama? Sebenarnya kalau umat Islam itu ikut-ikutan acara orang-orang yang bukan Islam itu bukan toleransi sebenarnya, toleransi. Nggak usah. Oh ini kok malah jauh gini ya. Gara-gara kitab Ihya ini ya. Jadi kitab Ihya ini sudah menyebutkan macam-macam penyakit-penyakit hati, amal-amal hati yang bisa merusak. Walakin nuhadziru. Walakinna tetapi ne kita nuhadziru iku memperingatno sapa kita ka ing sira al ana ing dalam saiki. Salasan ing perkara telu. Min khaba'ithil qalbi kang saking pira-pira sifat eleke ati. Wahia hale utawi khaba'ithul qalbi salasan al-ghalibatu iku sifat ingkang ngelindih, maksudnya sifat yang ghalib, sifat yang memang sering terjadi ya. Ala mutafaqihatil asri ing atase ahli fikih ing dalem mongsone. Litakhudha supaya ngalap sapa sira minha sangking salasan utawa litakhudha supaya ndadekno sapa sira minha sangking salasan hadzaraka ing peringatan sira. Fa innaha karena sak temne salasan muhlikatun niku pira-pira perkara kang ngrusak. Fi anfusiha ing dalem kahanane iki salasa. Wa hiya utawi salas ummahatun. Ummahatu jumlatin iku pira-pira ummahatun lam ada lamnya itu. Ini kok lamnya terpotong ini di matannya ini. Ummahatun niku pira-pira induk li jumlatin. Nah ini. Kedua kumpulan minal khabaithi saking piro-piro sifat kang elek. Siwaha kang sakliyane salas. Wahia utawi salas al hasadu iku iri waria ulan pamer wal ujbu lan gawukno awake dhewe. Fajtahid mongko berusaha sapa sira fi tadhhiri qalbika ing dalam nyucikno ati sira minha sanging salas.
Tiga penyakit ini yang sering menjangkiti ya, orang-orang yang belajar fikih nah, saat ini ya, itu ya. Katanya Imam Ghazali ya, tiga sifat hati yang buruk ini adalah yang bisa merusak ya. Sifat yang bisa merusak. Kemudian ia adalah induk dari segala sifat yang buruk. Yang pertama adalah hasud atau iri dengki. Iri dengki ini, hasud itu adalah mengharap hilangnya kenikmatan dari kawannya. Itu namanya hasud. Seperti yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu kan ketika Nabi Adam menang cerdas cermat, dites malaikat, iblis, malaikat ini memang kawannya iblis. Jadi pada waktu cerdas cermat, iblis itu ada di kawanan malaikat. Tapi dia bukan malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah atau membungkuk penghormatan kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Lah iblis ini kok ada di dalam istilah nahwu kok istisna, pengecualian dari malaikat. Apakah dia ini malaikat? Tidak ya. Ini istisna yang munqati ya. Bukan istisna muttasil. Nah, dalam istilah nahwu, istisna itu atau pengecualian itu ada dua. Pengecualian yang sambung atau muttasil seperti ini ya. Satu kampung ini semuanya adalah orang asli ya. Desa Kelanting misalkan. Jadi orang RW ini, satu RW ini adalah adalah orang yang asli penduduk sini. Kecuali Pak Ahmad. Nah, maksudnya apa? Penduduk satu RW dengan Pak Ahmad ini kan sama-sama manusia. Jadi istisna atau pengecualian ini namanya pengecualian yang mutasil, istisna yang mutasil. Sambung. Dia manusia yang dikecualikan dari warga RW 3 sini. Itu. Kalau yang mungkotek contohnya seperti apa? Semua warga di RW 3 ini adalah asli warga Kelanting kecuali kambing yang ada di pojokan. Ini namanya istisna mungkoti. Kambing kan bukan manusia, ngapain kok diistisnakan? Lah iblis itu dikecualikan dari grup malaikat, pengecualian yang mungkoti. Dia ini bukan malaikat karena terbuat dari api, sedangkan malaikat kan terbuat dari cahaya. Nah, lain. Tapi kenapa kok dia kena khitab di antara para malaikat? Ya karena memang pada waktu cerdas cermat dia ini di kubunya para malaikat. Ketika dia nggak mau bungkuk penghormatan, akhirnya dilaknat. Sekali berani kepada Allah, jadi dia ini kan sudah tahu keagungan Allah, sudah melihat zatnya Allah, kok berani, tidak ada ampun sudah. Jadi sekecil apapun pembangkangan terhadap Allah, itu sebenarnya sangat membuat marah Allah. Intinya kalau kita lihat kisahnya iblis dengan Adam, iblis itu kan sebenarnya kan ya enggak membangkangnya ini ya enggak begitu jahat sebenarnya. Dia kan cuma sujud, kamu enggak mau ya Allah, kan cuma gitu saja, enggak sampai ngata-ngatain Allah enggak sampai
berusaha melempar zatnya Allah kan. Dia hanya nggak mau ya Allah. Tapi pembangkangan itu sebenarnya sangat membuat ya. Jadi setiap bentuk kemaksiatan itu sebenarnya membuat Allah marah, membuat Allah murka. Sekecil apapun dosa, sekecil apapun kekurang ajaran seorang makhluk kepada Allah itu membuat Allah marah. Jadi Allah itu karena maha besar, maha agung, maha mulia, maha tinggi, jangan sampai apa? Jangan sampai menerima pembangkangan walaupun kecil. Loh kok manusia yang bangkangnya kayak Fir'aun, Qarun itu kok lama, kok enggak langsung kontan apa laknatnya seperti iblis. Kenapa? Ada bedanya karena kalau makhluk selain iblis yang bangkang, manusia atau jin itu kan nggak pernah lihat zatnya Allah. Jadi masih ditoleransi, masih ditunggu oleh Allah. Innallaha la yuhmil walakin yumhil. Allah tidak akan membiarkan semua bentuk pembangkangan, semua bentuk kemaksiatan, tetapi Allah hanya memberi waktu. Dikasih waktu. Nah, sampai kapan kau akan tetap seperti ini? Awas nantilah itu. Jadi sifat halim, hilmunya Allah itu masih berlaku kalau sekarang ini ya kan kita tidak pernah melihat zatnya Allah. Lah ini hasutnya iblis kepingin Nabi Adam ini sama-sama dikeluarkan dari surga, sama-sama dimarahi oleh Allah. Nah, maka dia usaha karena sudah ada perasaan hasud. Nah, kemudian riya, pamer. Pamer ini maksudnya pameran amal soleh kepingin dipuji. Amal soleh yang dipamerkan supaya dipuji. Itu namanya riya. Ya, kalau pameran baju yang bagus supaya banyak yang beli ya bukan riya itu namanya. Kemudian ujub. Ujub itu merasa heran dengan dirinya sendiri. Wah, saya kok bisa hebat seperti ini ya. Lah itu namanya ujub. Tidak ada sih orang yang luar biasa kayak saya. Tahu kamu siapa saya? Dia sampai lupa dengan dirinya sendiri. Ini namanya ujub ya. Waduh, 3 sifat ini yang ngerusak ya. Fajtahid mongko berusaha sapa sira fi tadhhiri qalbika ing dalam nyucekno ati sira minha saking al hasad riya wal ujub. Fa in qadarta mongko lamun mampu sapa sira alaiha. Fa in qadarta mongko lamun mampu sapa sira alaiha ing ngatasi tadhhiriha ya. Alaiha ini rujuknya ke al hasad war riya wal ujub kalau dicari sebenarnya itu rujuknya ke situ, tapi yang dimaksud adalah mensucikan diri dari 3 sifat itu. Fata'allam. Iya. Fa in qadarta 'alaiha fata'lamu mongko weruh sapa sira kaifiyatal hadri ing carane njaga mimbaqiyatiha saking sekarine iki al hasad wariya wal ujub min rub'il mulikati saking
seprapate piro-piro perkara kang rusak. Fa idza ajizta mongko ing dalem nalikane lemah sapa sira an hadza saking iki tadhhiri qalbika minha fa anta mongko utawi sira an ghairihi saking liyane an ghairihi saking liyane tadhhiri qalbika minal hasadi warya wal ujub ajazu iku luweh apes luweh lemah. Kalau bisa mengatasi sifat hasud, riya, ujub, maka yang lain mudah, gitu maksudnya ya. Tapi kalau tiga ini tidak bisa kita mengatasinya, maka untuk sifat-sifat yang lain, rubu'il muhlikat ini, sifat-sifat ya selain dari tiga sifat yang hasud, riya, dan ujub ini, maka kita itu akan jelas tidak tahu dan akan lebih lemah lagi dalam menghadapinya. Ya, ini. Wala tadhunnanna lan ojo nyongko temen sapa sira annaka ing sak temene sira taslamu iku bakal selamat sapa sira biniyatin kelawan niat sholihatin ingkang bagus fi ta'allumil ilmi ing dalem mempelajari ilmu wa fi qalbika lan iku ing dalem ati sira syai'un utawi suwiji-wiji minal hasadi sangking iri waria ilan pamer wal ujubi lan ujub. Nah, jangan kau kira engkau bisa selamat hanya dengan niat yang bagus dalam belajar ilmu. Nah, sedangkan di dalam hatimu ada sifat hasud, riya, ujub. Ya. Nah ini, jangan dikira nanti bisa selamat, maksudnya bisa menjadi orang yang benar ketika mencari ilmu. Nah, orang mencari ilmu, orang dapat ilmu itu belum tentu dekat dengan Allah. Kan ada salah satu keterangan hadis, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang kalau ilmunya tambah tapi hidayahnya kok enggak tambah, maka dia ini hasilnya hanya akan semakin jauh dari Allah. Jadi mencari ilmu tujuannya harus benar. Pertama, ya, seperti yang disinggung oleh Imam Ghazali di awal-awal kitab ini kan mencari ilmunya tujuannya kan harus ini, jangan sampai itu, jangan sampai seperti ini, seperti itu. Nah, kalau di dalam hati masih ada sifat hasud, riya, ujub, niat yang solihah itu nggak cukup ya, untuk menghantarkan dia menjadi orang yang baik, nggak cukup ya. Karena tiga-tiganya ini bisa merusak ini. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun utawi ana perkara telu muhlikatun iku pira-pira perkara kang rusak. Syuhun rupane medhit mutaun kang ditaati. Wahawan lan kesenengane nafsu muttabaun ingkang diikuti wa ijabul mar'ilan
nggawoknone wong binafsihi kelawan awak dhewe niki almar'i. Ada 3 perkara yang bisa merusak. Yang pertama adalah pelit, medit. Ya, pelit ini tanda cinta dunia. Ya. Kalau memang orang itu dermawan, maka dia ini kan berarti apa? Tidak begitu mencintai apa-apa yang ada di tangannya. Orang dapat uang sekarang, kemudian dikasihkan ke orang lain, berarti uang ini bukan apa-apa baginya. Tapi kalau sesuatu itu dicintai, maka dia ini tidak akan rela untuk melepasnya. Misalkan ya, kita cinta pada Islam, kita mencintai diri kita ini sebagai seorang muslim, ya, cinta pada akidah kita, kan nggak mudah kita melepasnya. Nah kalau orang itu pelit, itu menandakan dia ini cinta betul pada dunia yang dititipkan kepadanya. Padahal dunia itu ya nggak ada yang dimiliki. Ya, dunia itu yang dimiliki adalah yang diinfakkan, yang dilepas. Yang dilepas untuk ibadah, untuk sedekah, itu yang bisa dimiliki. Kalau yang digenggam, itu tidak akan bisa dimiliki oleh manusia. Sebuah contoh, ya. Orang makan. Ya. Bagaimanapun lezatnya makanan yang ia makan, makanan itu tetap tidak akan tidak akan tinggal lama di dalam tubuh. Pasti keluar. Kemudian tempat tinggal yang ia tinggali, rumah yang ia tinggali, tidak akan selamanya dia akan ada di situ. Pasti nanti digantikan oleh orang lain. Entah keturunannya, entah keluarganya, atau yang bukan siapa-siapa. Baju yang ia pakai pasti suatu saat akan ia tinggalkan atau meninggalkan dia. Itu dunia sudah. Jadi yang bisa dimiliki adalah yang dilepaskan untuk menuruti kemauan Allah. Nah, itu. Kemudian hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau dituruti itu sudah ya rusak semuanya. Kita dengan binatang buas, kita dengan hewan, itu bedanya kan akal. Kalau hawa nafsu sama. Ya. Kalau hawa nafsu itu hewan dengan manusia, andaikan manusia itu tidak ada akalnya, sama ya dengan hewan itu sama. Sama-sama punya kesenangan, punya hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu itu kalau dituruti, cenderungnya itu pasti nggak baik. Contohnya, orang disuruh, andaikan ya, sholat atau enggak sholat, manusia itu pasti masuk surga. Andaikan ada pengumuman seperti itu, pasti orang milih enggak sholat. Karena apa? Nafsu itu kepinginnya santai, kepinginnya enak gitu ya. Nah ini nafsu. Jadi kalau dituruti berbahaya. Orang menuruti nafsu itu biasanya dia ini tidak melaksanakan sholat. Kalau orang itu sholatnya nggak beres, pasti nafsunya ini dituruti. Karena dalam Al-Quran itu kan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, ujung-ujungnya itu pasti wattaba'us syahawat, mengikuti kesenangan-kesenangan hatinya. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah ujub, orang membanggakan dirinya sendiri. Nah ini adalah sifat-sifat yang tidak terpuji. Amal hasadu
Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.